Jadi ketika sebelum terjadi kebakaran, pasti tadi ada muncul api. Itu sudah kecil. Akan kelihatan kalau kita bisa mendekat. Tapi kita bisa mengantisipasi keberadaan ataupun adanya api itu baik dari jarak jauh maupun dari jarak dekat. Jadi kalau misalnya kebakaran dari jarak yang dekat, salah satu cara adalah dengan indera hidung. Kita bisa mencium bau, misalnya ada yang gosong gitu, berarti di sekitar kita itu ada yang terbakar. Tinggal kita mencari. Atau misalnya, nah contohnya misalnya ini ruangan ini, nah ini kalau di sebelah sana ada ruangan, katakanlah ada sistem. Ruangan ini tebalnya sekitar 15 cm. Kita pegang awalnya ini dingin. Tapi ketika kita ngobrol, kita berinteraksi di sini, kurang lebih selama 1 jam. Kemudian kita coba pegang lagi. Kok anget? Maka kita bisa mengindikasikan bahwa ada sesuatu yang sangat panas yang berada di balik ruangan itu, sehingga bisa menembus ketebalan tembok sampai 15 cm. Walaupun kita belum melihatnya. Nah, jadi ini adalah salah satu cara kita menggunakan panca indera kita untuk mengidentifikasi minimal adanya potensi kebakaran. Bagaimana kalau dari kejauhan? Apa yang kita bisa lihat? Mungkin kita bisa bilang, oh ada asap. Belum tentu pada saat api kecil itu muncul asap. Apalagi seandainya kejadiannya itu adalah pada saat malam hari. Kita akan sulit melihat asap. Salah satu yang kami terapkan di perusahaan, kita satpam yang tip 3 itu keliling, kami meminta mereka ketika ada sebuah cahaya, satu tempat yang katakanlah itu tidak seperti biasanya ada cahaya di situ. Kemudian cahaya itu pendarannya, intensitas cahayanya itu random. Jadi kadang gelap, kadang redup, kadang terang banget. Terus kemudian ritmenya juga random. Jadi waktu cahaya itu keluar, itu tidak beraturan. Nah itu bisa kita anggap bahwa di satu tempat itu adalah ada api. Dan apinya bisa jadi masih kecil, belum besar. Jadi mereka harus nyamperin, kalau perlu bisa memadamkan dengan sedini mungkin. Ini adalah pengertian ya dari kebakaran. Kebakaran adalah salah satu dari jenis kecelakaan. Jadi kecelakaan itu ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Jadi jenis kecelakaan itu ada 3 syarat. Yang pertama adalah sebuah kejadian yang 1 itu tidak direncanakan, 2 tidak dikehendaki, dan 3 sudah menimbulkan kerugian. Artinya, ketiga syarat ini dalam bahasa hukum kalau ada penghubung dan maka yang depan dan yang belakang kata dan tadi syaratnya harus dipenuhi. Jadi kebakaran adalah salah satu bentuk dari kecelakaan. Contoh misalnya mungkin ada yang merokok dan masak, mungkin ada yang pembakaran mayat nyaben misalnya. Nyaben, ada yang merokok, ada lagi masak. Sama semuanya ada api. Volumenya beda-beda. Tapi ketika api tadi tidak menyebabkan atau tidak disebut kebakaran. Kenapa? Karena 3 syarat tadi tidak penuhi. Merokok, masak, nyaben itu semuanya direncanakan. Dan semuanya dikehendaki. Dan semuanya tidak menimbulkan kerugian. Jadi, sebesar apapun selama itu direncanakan, selama dia dikehendaki, dan selama tidak menimbulkan kerugian, maka tidak bisa disebut perkara. Salah satu contoh misalnya saya merokok sambil saya ngisi, kemudian tangan saya misalnya sambil memegang rokok,
Untung rokok saya mengenai taplak ini. Karena tahu ada asap, saya kaget, kemudian saya tepuk, saya matikan. Ini adalah kebakaran. Walaupun belum keluar. Jadi kebakaran sebenarnya bukanlah seberapa besar volume apinya. Tapi kebakaran adalah sebuah reaksi kimia antara suatu zat dengan oksigen pada suhu tertentu. Jadi terpenuhi 3 syarat. Ada zat yang terbakar, ada oksigen yang mendukung, dan ada suhu yang bisa memapar bahan tadi, sehingga bahan tadi mengeluarkan gas. Jadi kebakaran, sekali lagi, bukan masalah volume apinya, tapi kebakaran adalah percampuran ketiga unsur ini, sehingga menjadi sebuah energi yang kita tidak bisa kendalikan. Kita tidak bisa kendalikan karena tidak pernah merencanakan. Biasanya kebakaran itu kalau secara fisik ya, ada yang terbakar dan biasanya sisanya ada arang, ada arang ataupun ada abu. Oke, ini kurva ini sebenarnya menjelaskan ya, menjelaskan tentang pergerakan api tadi seperti yang ada di video. Jadi pada saat sumber energi ini adalah di pemantik api tadi diberikan pada benda yang bisa terbakar, kemudian dibiarkan kurang lebih hampir kira-kira 1-2 menit, api semakin lama semakin besar. Nah, pada saat api ini mulai membesar, maka yang harus kita lakukan itu adalah secepat mungkin kita memadamkannya sebelum menjadi sebuah api yang menjalar kemana-mana. Jadi salah satu cara yang kita lakukan nanti adalah dengan menggunakan apar. Jadi apar sekali lagi bukan untuk kebakaran yang sudah volumenya sedang ataupun sudah besar. Jadi apar hanya berguna untuk kebakaran tingkat awal. Jadi pada saat kita melihat video tadi, jadi pada saat menit yang pertama, kedua, itu kita bisa menggunakan apar. 1, 2, ataupun 3. Cuma nanti pada saat menggunakan apar kita harus melihat. Tidak semua apar bisa dan boleh digunakan untuk memadamkan api dengan kategori apapun. Jadi nanti ada beberapa kategori kebakaran yang justru tidak boleh dipadamkan dengan media tertentu. Jadi mulai dari api kecil, kemudian membesar, dan setelah 3 menit ketiga dan seterusnya, semakin lama semakin besar, seiring dengan besarnya volume api, maka ada peningkatan suhu di dalam ruangan itu, sampai tadi akhirnya muncul. Ya. Muncul pada saat di video ada kelihatan sebuah meja kayu yang tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Nah, walaupun dia tidak tersentuh oleh kilatan api. Nah, fase pada saat ada penyalaan sendiri yang menyebabkan sebuah benda itu tiba-tiba menyala dengan sendirinya, maka fase pada saat itu disebut fase flashover, di mana suhunya sangat tinggi sehingga menimbulkan temperaturnya itu disebut temperatur nyala sendiri untuk dan di situ ada kayu. Jadi nanti setiap benda, setiap zat itu punya suhu yang titik nyala sendirinya itu akan berbeda. Nah, nanti akan kita jelaskan di belakang. Nah, pada saat semakin tinggi volume api, seandainya tidak diapa-apain pun, kebakaran itu akan mati. Ya, karena bahannya sudah habis. Tapi sebenarnya bukan itu yang dikehendaki. Sebenarnya yang dikehendaki adalah ketika api kecil, itu segera dimatikan. Oke. Api itu bisa terjadi karena bertemunya 3 unsur dalam kondisi yang seimbang. Yang dimaksud seimbang itu antara benda padat, cair maupun gas membutuhkan oksigen dan membutuhkan suhu yang berbeda. Ketiga unsur itu adalah panas, kemudian bahan bakar, dan oksigen. Ini sering disebut
dengan teori segitiga api. Jadi teori segitiga api adalah ya, 3 unsur yang menjadi faktor utama terjadinya sebuah api. Oke, untuk menjelaskan teori piramida bidang 4, nah jadi seperti ini. Ketika tadi ya, ada satu barang korek, tidak korek ini. Kalau ini katakanlah, nah begini, ketika ini dikasih percikan, ada yang mungkin bawa korek, saya boleh pinjam. Oh, nggak ada yang merokok ya? Sayang sekali ya. Oke, seandainya korek ini ada korek apa ya, yang ada baterainya krek ya. Ada percikan. Ketika percikan ini mengenai katakanlah kertas ini, maka percikan itu tidak akan menyebabkan terjadinya kebakaran ini. Kenapa? Karena ini masih berupa kertas. Nah, yang biasanya terbakar itu bukan kertasnya, tapi ketika ada suhu tertentu memapar kertas ini, dan kertas ini mengeluarkan gas. Nah, gas itulah ketika kena percikan api, itu menjadi api yang besar. Nah, jadi di sini adalah ada bahan, dan karena suhu tertentu, nah ini disebut namanya flash point. Jadi ketika ini dikasih suhu tertentu, kemudian dikasih percikan api grade gitu, dia menyala sebentar. Itu disebut flash point. Nah, ketika ini terjadi ada api, kemudian oksigen, ya, oksigennya ini cukup, maka api ini akan bisa menjadi terbakar, dan hasil kebakaran ini, setelah ini terjadi kebakaran, yang dihasilkan adalah panas. Nah, ketika panas ini akan memapar ke bahan ini. Nah, ketika sebuah bahan ini terpapar panas, maka bahan itu akan mengeluarkan gas. Nah, gas inilah nanti yang akan terbakar. Begitu seterusnya. Nah, siklus ini disebut dengan siklus piramida bidang 4. Nah, ini penjelasannya. Jadi ketika kena panas, ya ada keluar gas. Dan kalau ditutup dengan api, disebut flash point. Kemudian ketika antara oksigen dengan bahan ini, nanti kalau di dalam teorinya ada batas minimum dan batas maksimal. Oksigen di mana bisa membuat terjadinya kebakaran. Di luar batas itu, baik yang di bawah yang minim maupun di atas yang lebih besar, maka tidak akan terjadi kebakaran. Nah, ketika ini sudah terjadi kebakaran dan apinya itu bisa menyala terus-menerus, biasanya suhu yang dibutuhkan supaya api ini terus menyala, karena panas tadi memapar bahannya mengeluarkan gas, ketemu dengan oksigen dan panas, keluar api. Nah, siklus ini, kebutuhan oksigennya ini kita sebutnya flammable ring. Jadi ada ringnya antara batas minim dan maksimal. Dan kalau fire point, ini adalah suhu yang dibutuhkan supaya kebakaran ini bisa terus menyala. Kemudian reaksi ini akan terus-menerus ya. Jadi akan terus-menerus, siklusnya akan terus berputar sehingga menjadi apinya semakin lama semakin oke. Ketika terjadi kebakaran, dampaknya bisa kepada manusia. Jadi terutama nanti kalau tadi pagi insya Allah sudah dapat bagaimana melakukan paling tidak bagaimana risk assessment, melakukan risk assessment untuk menentukan sebuah risiko dari sebuah kecelakaan apapun itu. Kita bisa melihat dampaknya pada 4 hal ini. Dampak kepada manusianya, itu bisa dampak terhadap kesehatannya, ataupun dampak terkait dengan keselamatan. Kemudian dampak terkait dengan properti. Properti itu bisa bangunan gedungnya, materialnya, ataupun peralatan. Dan terkait dengan lingkungan. Jadi apakah itu lingkungan kerja atau lingkungan sosial.
lebih besar lagi adalah lingkungan ya, di sekitar kita. Ya, terkait dengan pencemaran, baik pencemaran tanah, pencemaran udara maupun pencemaran air. Nah, ini yang tidak kalah penting adalah bagaimana sebuah kecelakaan itu berdampak pada nama perusahaan. Dan ini biasanya tidak ternilai. Jadi jangan sampai kalau perlu, jangan sampai ada kecelakaan. Karena kalau ada kecelakaan, mengindikasikan ya, bahwa perusahaan itu penanganan K3-nya masih kurang. Jika terjadi kebakaran tadi, ada beberapa hal ya, potensi bahaya yang harus kita waspadai. Contoh misalnya ruangan ini terbakar. Gitu. Maka kita harus waspadai. Potensi bahaya apa saja? Pertama adalah asap. Menghirup asap terlalu tebal membuat kita akan pingsan. Kemudian dari asap, kenaikan suhu. Kenaikan suhu. Nah, kadang-kadang kalau misalnya api itu sudah terlalu besar, datang katakanlah mobil pemadam kebakaran, biasanya justru ada beberapa tim. Jadi misalnya satu tim itu menembak ke titik api. Nah, jadi contoh misalnya, saya boleh ambil contoh ya, misalnya. Oke. Ya, mudah-mudahan bisa dilihat ya di meja saya. Ini katakanlah misalnya begini. Ini ada 3 rumah yang terbakar. Nah, sorry, yang terbakar ada yang tengah. Ketika mobil pemadam datang, satu tim akan menembak ke titik api ini. Tapi kalau kebakarannya itu sangat besar, dan apalagi seandainya arah angin itu mengarah ke para justru membuat tabir air. Jadi nanti nozzle-nya itu akan dibuat supaya ada tabir dan dibuat spray. Kayak membuat tabir payung begini, ya, sambil berjalan, di belakangnya adalah yang menembak. Nah, itu adalah fungsinya apa? Supaya dia tidak terpapar panas. Jadi karena potensi panas itu bisa membuat petugas ini, walaupun dia tidak terbakar, ya, tapi karena pakai ini, ya, pakai baju anti api, tapi dia bisa terkena dehidrasi. Jadi kenaikan suhu dan kemudian ada lagi yang lain adalah gas beracun. Gas beracun itu ada 2, gas CO maupun gas CO2. Dengan keluarnya gas CO atau gas CO2, yang paling mematikan adalah yang monoksida. Jadi ketika keluarnya 2 gas itu, maka akan membuat oksigen di dalam ruangan itu akan berkurang. Nah, bagaimana jika seandainya ada kebakaran dalam satu ruangan, dan ini lampu mati, dan pekat, ada asap, apa yang harus kita lakukan? Nah, salah satu yang pernah kami baca bahwa kurang lebih kepadatan oksigen itu antara 50 sampai 1 meter dari lantai, itu oksigennya itu masih cukup, artinya masih lebih banyak daripada di atas, karena massa jenis oksigen itu dibanding dengan CO, oksigen itu jauh lebih berat, sehingga dia berada di bawah. Jadi yang kita lakukan, seandainya misalnya cukup pekat, dan kita tidak punya alat ya untuk membuat menyaring udara, nah maka sebaiknya kita sambil merangkak, kita menuju ke pintu keluar. Atau kalau misalnya Mbak sapu tangan bisa dikasih air dan diperes dan dipakai untuk menyaring ya udara. Selain air tadi bisa membuat efek efek segar ya untuk kita. Nah, yang tidak kalah penting ketika terjadi bencana apapun. Itu adalah orang yang panik. Karena orang yang panik ini bisa menular ke yang lain. Oke. Penjalaran panas itu ada 3 cara. Jadi tadi ya.
Jadi ada radiasi, radiasi itu lewat gelombang udara, kemudian ada konveksi, kalau misalnya di basement itu lewat cerobong. Ya, jadi kayak di hotel ini menyalurkan ruangan dalam AC ini memakai cerobong, ya, yang nanti dihubungkan dengan AC sentral. Kemudian kalau konduktif itu lewat media. Misalnya begini, ini ada logam, kita panaskan di sini, maka panas akan merambat melewati media ini. Nah, perambatan melalui media, baik cair maupun padat, itu disebut konduksi. Ketika kita akan menilai sebuah risiko terkait dengan kebakaran, 3 hal ini yang harus kita lihat. Pertama adalah flammability. Flammability itu adalah tingkat kemudahan menyala. Bahan itu ada 3 macam. Ada bahan yang bisa terbakar, ya. Ada bahan padat, bahan cair, dan gas. Bahan padat ini massa jenisnya paling tinggi. Cair ini lebih rendah dari padat. Kemudian gas ini yang paling ringan massa jenisnya. Nah, ketika massa jenis suatu zat itu, maka dia akan kemudahan terbakarnya akan semakin tinggi. Salah satu contoh adalah bagaimana pertalite dengan gas, ya, gas LPG. Maka yang paling mudah terbakar adalah gas. Kemudian jumlah dan kondisinya. Ini maksudnya jumlah bahan, ya. Jumlah bahan misalnya seliter sama 1 tong, otomatis 1 tong jauh lebih berbahaya. Kalau kondisinya antara yang tertutup rapat sama yang terbuka, ini juga akan lebih berbahaya yang terbuka. Kemudian tingkat paparan ini adalah bagaimana potensi bahaya itu berinteraksi dengan material, dengan manusia, berapa lama. Nah, ini nanti untuk tingkat paparannya akan menentukan tingkat kemungkinan terkait dengan besarnya risiko. Ini dalam standar internasional, ini kita ambil dari NFPA. Ini kalau ada simbol warna merah, ada api, dan ada tulisan flammable, dan di bawahnya ada angka. Angka itu menunjukkan semakin besar angkanya, maka akan semakin mudah menyala. Jadi kalau angkanya 0, berarti ya insya Allah nggak akan menyala. Kemudian yang kedua adalah warnanya kuning, dan di sini ada bola yang seolah-olah ada nyala api, ada tulisan oxidizer. Sama di bawahnya ada angka. Semakin besar angkanya, kalau ada tanda seperti ini, warna kuning, ini semakin mudah bereaksi dengan oksigen. Kedua, zat yang mempunyai tanda seperti ini sebaiknya tidak dijadikan satu dalam satu tempat yang berdekatan, karena dia nanti akan bisa ya, terjadi ledakan ya, kalau sama-sama keduanya ini saling berinteraksi. Oke. Ini ada beberapa fenomena ya, yang harus kita waspadai: flashover, backdraft, lift. Ya, nanti saya jelaskan lebih detail ketika ada yang bertanya. Mudah-mudahan ada yang bertanya, karena kebetulan videonya insya Allah juga ada. Ini cara memadamkannya dengan api. Ada cooling. Cooling itu menggunakan air atau menggunakan gas CO. Kalau cooling ini meniadakan suhunya. Jadi suhunya itu kita dinginkan. Kemudian kalau starvation ini, jadi misalnya ini ada kebakaran, ada benda seperti ini yang terbakar. Kemudian yang belum terbakar ini kita pindahkan. Yang terbakar kita biarkan habis. Nah, metode seperti ini disebut starvation. Kemudian smothering. Kalau smothering itu adalah menyelimuti. Ini katakanlah ini kayu terbakar, kita timbun dengan pasir. Nah, ketika pemadam menyelimuti permukaannya, ini disebut smothering. Berbeda dengan dilusi. Nah, kalau dilusi, nah itu ini. Ini ada pertalite, kita bakar, dan kita tutup dengan api. Ketika kita tutup, maka api di sini dia akan berhenti kalau oksigennya sudah habis. Selama ini tidak ada pasokan oksigen, ini akan mati. Nah, mengurangi oksigen dengan cara seperti ini, di mana medianya tidak menempel pada permukaan bahan, itu disebut dilusi. Kemudian yang terakhir adalah memutus reaksi kimia. Ya. Contohnya seperti video yang di depan tadi. Ini klasifikasi kebakarannya.
Ada A, B, C, dan D. Yang A itu adalah jenis kebakaran untuk padat selain logam. Nah, kemudian kalau B itu untuk kebakaran cair. Nah, contoh kalau kebakaran padat itu contoh misalnya, nah terbakar, nah ini misalnya. Nah, ini terbakar. Atau kertas terbakar, atau kain terbakar. Dan yang B adalah yang bahan cair, grease atau gas. Jadi contoh misalnya pertalite terbakar, minyak terbakar, dan kalau C adalah untuk listrik. Kemudian yang D ini adalah kebakaran logam. Nah, untuk logam, ketika ada logam yang terbakar, maka kita tidak boleh menyiram dengan air. Karena kan pada suhu tertentu, pada suhu yang sangat tinggi, justru air ini akan menjadi terjadi ledakan ya, karena gas H dan O yang tadinya menjadi satu ikatan itu terpisah. Nah, kalau terpisah ini, maka masing-masing gas tadi itu akan bisa menimbulkan ledakan. Ini jenis pemadamnya, ada basah, ada cair. Kemudian ini klasifikasi antara, ini klasifikasi kebakaran dan media pemadamnya. Yang disilang ini berarti untuk yang B tidak boleh memakai air. Jadi kalau ada kebakaran, katakanlah pertalite yang terbakar, menggenang, tidak boleh disiram air. Kenapa? Karena airnya nanti justru akan ngumpet di balik pertalite. Kenapa? Karena pertalite itu lebih ringan jenisnya daripada air. Kemudian khusus untuk yang logam, ini ada dry powder yang khusus. Kalau DCP yang seperti yang biasa itu, ya biasanya dia mudah terbakar. Proteksi kebakaran, ini saya minta tambahan waktu, kira-kira 50 menit. Proteksi kebakaran ada dua macam. Ada yang pasif, ada yang aktif. Jadi definisinya, kalau yang pasif itu desain tempat kerja. Desain tempat kerja. Untuk membatasi. Membatasi itu berarti apa yang terjadi di dalam ruangan ini tidak ada yang bisa keluar. Nah, itu dibatasi. Sedangkan kalau menghambat, dibatasi tapi masih ada yang keluar. Cuman volumenya lebih sedikit. Ini adalah beberapa cara. Yang pertama, salah satu caranya adalah pengendalian asap ya, kayak ducting atau apapun itu juga salah satu pengendalian. Kemudian sistem kompartemensi itu kayak tadi ada dua ruangan dipisah dengan ruangan yang terbuka, itu juga sistem kompartemen tadi. Assembly point, sarana evakuasi, ini masuk proteksi pasif. Dan kalau proteksi aktif, ini adalah sebuah sistem yang terkait dengan ada 3 unsur. Ada instalasi detektornya, ada alarm, dan ada pemadamnya. Yang dimana nanti diharapkan dari instalasi tadi itu bisa dipakai untuk memadamkan api di area itu. Syukur-syukur dia bisa padam dengan menggunakan alat yang ada tanpa bantuan orang lain. Ini media pemadamnya ada 3, ada padat, cair, dan gas. Dan jenis pemadamnya ada sprinkler, hidran, dan ampar. Sprinkler ini biasanya bisa dilihat ya, kalau misalnya di hotel itu biasanya di atas ini. Dan kalau hidran itu biasanya paling sering kita lihat ada pipa tegak berwarna merah, dan apar seperti ada di depan. Ini jenis up. Nah, ini sprinkler bentuknya seperti ini. Nanti ini macam-macam, kita nggak bisa terangkan secara detail penggunaannya. Jadi ada yang harus digunakan menghadap ke bawah, ada yang harus ke atas, ada yang harus menghadap ke samping, ke depan. Bahkan ada yang harus ditutup, karena harus ditutup. Tapi sengaja ditutup supaya tidak kelihatan mengerikan. Ini adalah hidran, ada kolam, ada pompa utama, pipa, dan ada satu lagi, yaitu pompa cadangan, biasanya dari diesel, ya. Jadi dia punya pembangkit sendiri yang tidak terkait dengan pembangkit dari PLN, karena biasanya kalau kebakaran PLN mati. Ini beberapa equipment. Dan ini adalah apar. Apar itu bentuknya seperti ini, tidak ada rodanya, karena biasanya dia beratnya hanya sekitar 15 kilo, yang bisa diangkat, dijinjing, dipanggil.
Tapi kalau berat, kalau bisa, biasanya kita lihat di SPBU ya, itu ada roda, itu kita menyebutnya bukan apar tapi APAP, APAB. Ini cara penempatannya, kira-kira bisa dibaca, kita konsen di sini. Dipasang pada ketinggian. Nah, jadi ini ketika dipasang, maka ini ketinggiannya ini sampai di bawah itu adalah 125 cm. Kemudian paling bawah ini dengan bagian lantai tidak boleh kurang dari 15 cm. Kemudian ketika dipasang ini, maka harus ada ini. Di sini ada segitiga yang berwarna merah. Kemudian bagaimana jika dia diletakkan di katakanlah misalnya di basement. Ini katakanlah ada kolom yang dari beton. Kemudian di baliknya ini ada apar. Maka dari baliknya tidak akan kelihatan aparnya. Ya. Untuk yang berada di kolom, maka di atas kolom itu harus dibuat pita melingkar setebal 20 cm. Jadi dimanapun nanti akan terlihat bahwa di kolom itu ada apar. Ini caranya. Jadi kalau kita menggunakan apar, yang pertama ini, nah, jadi ini dicabut pinnya. Ketika mencabut, tangan jangan seperti ini. Jadi kalau dicabut, ini nekan ke bawah. Kalau nekan ke bawah ini bisa keluar dan kita kaget. Maka saran saya, jadi ketika akan mencabut ini, yang dipegang adalah yang bawah. Atau kalau saya lebih baik, saya rebahkan di tanah begini, kemudian saya tarik. Nah, setelah ditarik, jangan langsung dibawa ke titik api, tapi ini dipukul. Dipukul pelan sampai itu berarti ada tekanan dan keluar pudernya. Karena beberapa kali saya latihan, ini dipukul ada suaranya, tekanannya ada, tapi pudernya tidak ada. Ini berarti sudah cukup lama. Nah, kalau ada seperti itu berarti aparnya nggak bisa dipakai. Kita ambil apar yang lain. Nah, setelah seperti ini, kemudian dipegang ujungnya. Kalau yang ini tidak boleh dipegang ini. Nah, karena kemarin kami latihan, ya karena cewek, pegang yang ini akhirnya mapit. Ya. Ini dipegang adalah ini. Kemudian satu hal pada saat memegang, antara ini, dengan handle-nya ini harus lurus. Tidak boleh bengkok begini. Jadi ketika akan mengarahkan, ini harus mengikuti. Tidak boleh begini. Ya. Ini khusus yang puder. Tapi nanti kalau untuk yang CO ini berbeda. Justru kita tidak boleh memegangnya. Tapi nggak saya terangkan di sini. Nanti kalau ada yang mau nanya, insya Allah ada video. Kemudian setelah ini diarahkan, ingat diarahkan ke titik api, bukan lidah apinya. Lidah api itu yang menjulur, titik apinya. Kemudian ini diremas. Nah, ketika akan menyemprotkan yang harus diperhatikan adalah arah angin. Jangan sampai kita nyemprot arah anginnya berlawanan dengan kita. Jadi kalau arah angin ke sini, nah kalau kita semprot maka ini akan balik. Kita harus berputar. Nah, ketika berputar, ini jangan terus diremas. Jadi dilepas, begitu akan ditembakkan, baru dipegang. Karena masa kerja ini paling lama adalah 30 detik. Kalau 30 detik diremes terus, habis. Ya. Itu yang caranya. Nah, ini ada tempel gini ya, kalau di atas apar. Oke, kita selesai. Nah, monggo. Harapan saya ada tanya jawab ya. Harus. Saya ditanya sampai nggak ngerti. Gitu. Ya. Karena dengan begitu saya akan nambah ilmu nantinya. Siap. Ya. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan sudah di chat, Pak. Jadi nanti ada beberapa tipe, ada 2 kali pertanyaan yang chat saya akan bacakan, kemudian nanti ada interaktif, Pak. Seperti itu. Yang pertama ada pertanyaan di chat itu dari AMW Pol 014 Fikri. Izin bertanya Pak, apabila kebakaran terjadi di langit-langit rumah akibat korsleting listrik, sedang di rumah tidak ada apar,
cara yang tepat untuk memadamkannya bagaimana, Pak? Terima kasih. Ini yang kebakaran Eternit rumah. Padahal tidak ada apa akal. Pertama kali, kalau di Eternit rumah yang pertama kali kita identifikasi satu, ada listriknya nggak? Kalau ada listriknya, yang pertama kali dipastikan saklarnya harus dimatikan. Atau paling aman, di meteran listrik di off-kan. Itu paling aman. Kenapa? Karena nantinya, karena kita tidak punya apar, kita akan menggunakan media yang ada. Apa yang ada di rumah? Banyu, air. Ambil ember, nah disiramkan ke atas. Itu salah satunya. Atau kalau misalnya ada tandonnya, ada tandon yang di atas. Kalau pengalaman saya, kalau tandonnya ada di atas, walaupun tidak memakai pompa, dengan sedikit dikecilkan volumenya, ini airnya bisa naik. Ya, tapi sampai pada ketinggian tertentu. Ya, tapi saran saya, matikan lampu, ya dipastikan dulu mati lampunya, terus kemudian ambil air, siramkan ke Eternit. Itu yang paling bisa kita lakukan, paling masuk akal. Ya, sambil teman-temannya yang lain itu meminta bantuan tetangga. Oke, yang lain. Oke, pertanyaan berikutnya itu Pak, izin bertanya, apakah ada kriteria tertentu untuk pemasangan atau penyediaan jenis alat pemadam kebakaran di suatu tempat? Oke, karena berkaitan dengan di suatu tempat. Maka yang perlu kita perhatikan di tempat itu isinya apa? Ya. Karena ada kaitannya dengan jenis kebakarannya. Contoh misalnya, ruangan ini katakanlah ruangan meeting. Maka jenis kebakarannya dari 4 tadi ya, yang kelas A, B, C, dan D, maka kita bisa identifikasi bahwa ruangan ini jenis kebakarannya adalah yang kelas A. Maka yang paling tepat untuk apar di sini adalah yang apar untuk yang kelas A. Oke. Atau untuk yang kelas B, biasanya kalau yang apar ini, di apar ini biasanya apar untuk klasifikasi kebakaran A, B, C. Artinya bisa untuk A, untuk B, dan untuk C. Ya. Jadi sekali lagi, kalau suatu tempat itu akan dilindungi, akan dipasang aparnya. Jadi yang harus kita lihat adalah apa isinya di ruangan itu. Kalau isinya katakanlah, ruangan ini adalah isinya terkait dengan semacam instrumen listrik. Walaupun masih apar ini, kebakaran listrik bisa dimatikan, tapi saya tidak menganjurkan. Kenapa? Karena ketika instalasi listrik semprot pakai DCP ini, apinya bisa hilang, artinya bisa mati. Tapi pudernya ini akan menempel pada peralatan listrik dan ini membuat korosi. Dan ini sayang, rusak. Ya, kalau misalnya ini adalah alat-alat elektronik, saran saya adalah menggunakan yang CO. Dan tidak boleh menggunakan yang cair, baik itu air maupun foam. Kenapa? Karena cairan itu akan membuat potensi terkena arus listrik. Kemudian kalau misalnya menggunakan gas CO, yang harus diwaspadai oleh operator adalah ketika gas ini keluar, maka itu adalah racun. Maka dia tidak boleh lama-lama terpapar di ruangan itu. Nah, ini yang harus dipahami. Ya, jadi jangan sampai kita menggunakan satu alat, tapi kita nggak tahu potensi yang keluar dari alat itu apa. Itu tadi yang terkait dengan tempat. Ada lagi yang lain? Izin bertanya Pak, bagaimana cara kita mengetahui bahwa akan terjadi backdraft Pak? Backdraft. Oke, karena ada yang tanya, bisa disetelkan video ya. Ya, fenomena backdraft. Jadi backdraft itu adalah kebakaran ya, di ruang yang katakanlah agak tertutup. Jadi katakanlah ruangan ini terbakar, semuanya tertutup, sehingga tidak ada pasokan oksigen. Begitu.
Jadi ketika ruangan ini terbakar dan oksigen juga habis, sini sudah panas banget. Ya. Nah, ini ada sebuah video ya. Jadi mudah-mudahan videonya bisa kelihatan jelas. Ya. Ini kalau mau nonton ada filmnya, sebetulnya juga background. Ini sequelnya yang kedua. Jadi kan sebuah ruangan yang tertutup. Jadi ketika kita akan membuka atau masuk ke dalam ruangan tadi, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, jadi kita lihat videonya dulu. Videonya nggak jalan. Nah, ini tanda-tanda backdrop. Ya. Muncul. Kita ulang lagi. Nggak muncul. Sebentar ulang coba. Jadi ini ada seseorang mau memeriksa. Jadi ada asap yang keluar dari bawah pintu, kemudian ketarik lagi. Ulang. Start over. Ya. Videonya nggak muncul. Oh, videonya nggak muncul? Iya. Nggak di-share dulu. Coba. Hah? Di-share. Ini pakai Zoom. Bisa. Ya, di-share. Di-share. Muncul. Sudah? Muncul? Oke. Jadi ini ada ruangan yang terbakar ya. Kemudian ada salah seorang petugas akan masuk ke dalam ruangan itu dan diingetin sama temennya ya, tentang kemungkinan ada potensi backdrop. Jadi cirinya adalah ketika ruangan ini terbakar, nanti akan ada asap yang keluar dari celah-celah. Ya. Akan keluar kemudian tiba-tiba ketarik lagi. Nah, ini memeriksa ruangan. Nah, di bawahnya ada asap yang keluar kemudian ketarik. Jadi dia mau masuk dengan mendobrak pintu. Nah, tapi begitu didobrak, maka yang muncul adalah ledakan. Jadi ini adalah yang disebut dengan fenomena backdrop. Oke, jadi gambarannya begini. Jadi misalnya begini ya. Ini mungkin pernah latihan dengan menggunakan memadamkan api dengan karung. Ini saya pernah melatih praktek, kemudian pesertanya ini rodok minta uji nyali ya. Nyalinya apa? Pak, kita latihan backdraft gitu. Saya kaget. Saya bilang kalian boleh latihan backdraft tapi setelah saya tidak di tempat. Kenapa? Karena resikonya kena saya. Ya. Alhamdulillah saat itu apa yang diminta diijabahi, tapi tidak sengaja. Jadi tidak sengajanya begini. Jadi ketika kita isi pertalite, kemudian kita bakar, kemudian kita tutup dengan karung. Nah, ketika menutup dengan karung seperti ini harus rapat. Tidak boleh ada yang terbuka, walaupun kecil ini. Atau misalnya, seringnya adalah karung itu melipat. Nah, seperti ini. Nah, kebetulan saat itu, ketika kita praktek, yang bersangkutan ini, karungnya terlipat. Nah, ketika karungnya terlipat, maka pada saat kita praktek, ini tidak boleh diangkat. Ini tidak boleh diangkat begini, baru digeser. Tapi ini tetap harus digeser tanpa mengangkat karungnya. Nah, saat itu, kebetulan ada kelipat seperti ini, saya minta yang bersangkutan itu untuk menarik karungnya. Tapi bukan ditarik, tapi sedikit diangkat. Akhirnya timbullah letupan. Dia kaget. Nah, itulah backdraft saya. Kamu kecil saja sudah takut. Mau yang besar, tunggu. Saya nggak di sini. Saya bilang gitu. Ya, jadi kejadiannya adalah ketika ini dibakar, kemudian kita tutup. Maka ada sisa ruangan. Ini masih ada oksigennya. Begitu oksigennya habis, maka di sini akan mati. Tapi begitu ada suplai oksigen dari luar, maka ini tadi
akan masuk secara serentak dan yang keluar adalah sebuah ledakan. Ya, itu fenomena big draft. Nah, oke, ada yang lain? Oke. Pertanyaan lainnya, apakah suara saya kedengaran, teman-teman? Oke, terima kasih. Pertanyaan lainnya adalah, izin tanya Pak, di rumah saya ada APAR, tapi nggak pernah kepakai sampai kadaluarsa. Tapi masih penuh. Apakah APAR kadaluarsa itu masih bisa digunakan, dan apakah kandungan dalam APAR itu berubah atau tidak, Pak? Nah, oke. Pertanyaannya satu orang tapi banyak banget. Nah, oke. Saya jawab dengan cara bagaimana cara ngecek APAR itu masih layak atau enggak. Ya. Oke. Jadi kita ngecek APAR itu layak atau enggak. Satu, kita lihat bodinya. Nah, kalau bodinya kayak gini mulus, nah itu insya Allah layak dari sisi titik tabungnya. Tapi kalau sudah ada yang karatan, ada yang bebos, ada yang melentung, maka ini tidak layak. Nah, udah nggak usah mikir, pokoknya nggak layak itu aja daripada bermasalah. Nah, kemudian yang kedua, nah ini karena kebetulan pakai DTP yang mulutnya kecil ya, yang mulutnya kecil. DTP nanti ada dua, mulutnya kecil ada mulutnya gede. Kalau mulutnya kecil ini, jangan coba-coba, Pak, saya bisa kok isi DTP-nya, tak isi sendiri. Ini Anda buka, dan meledos, Pak, dos. Karena yang kecil ini antara medianya dengan gasnya itu menjadi satu. Kalau ini yang besar, nah itu boleh dibuka. Yang kedua adalah dilihat ini, manometer. Nah, jadi manometernya ini, jadi harus pada posisi yang hijau. Kalau pada posisi yang merah, apalagi merahnya di bawah, maka ini sudah tidak layak. Kenapa? Karena tekanannya sudah berkurang. Kemudian yang berikut, dilihat ini. Nah, terutama ini ya. Nah, ini udah ada retak rambut. Ini kalau ada audit, ini temuan. Retak rambut ini, seandainya ini ada retak betulan, kemudian ini kita tekan, maka selain nyemprot keluar dari ujung, maka ini ada ketikan. Ya, bisa jadi ujungnya keluar lewat sini dan itu mengenai kita. Misalnya dicek ini, ada enggak? Ya. Kemudian yang berikut yang enggak kalah penting adalah ini. Nah, ini ada pin. Ada segel. Pinnya ada, tapi segelnya rusak, maka ini dianggap sudah enggak layak. Belum pernah dipakai, enggak peduli, sudah enggak layak, itu kata hukum. Kalau segelnya sudah lepas. Nah, gimana caranya kalau di perusahaan? Kadang bos masih ngeyel, oh, belum pernah dipakai, ya sudah Pak, pakai latihan, nanti Bapak yang action. Gitu. Kalau di foto, dimasukkan medsos kan seneng banget. Ya. Habis itu besok Saudari ganti. Ya. Ini ngakali bos ya, caranya kayak gitu. Jadi, pertama ini dicek, terus kemudian masih layak atau enggak, satu lagi. Apakah tepungnya bisa dipakai atau enggak. Ada yang pelak itu dibalik, tapi baliknya enggak langsung gini. Ya, seperti ini, tapi dibaliknya pelan-pelan sambil agak dirasakan. Ya. Nah, nanti akan ada semacam aliran kayak pasir gitu ya, yang turun. Kalau nanti ini nggak ada hentakan, maka ini masih kita asumsikan tepungnya masih terurai. Tapi kalau ada hentakan walaupun kecil, gitu, kecil banget, kayak nggak terasa. Maka di sini sudah ada gumpalan. Nah, sebaiknya itu tidak dipakai. Ini nek gosoknya jalan gampang. Ini ditaruh, dipakai untuk latihan. Itu cara saya. Ya, jadi terus seneng banget nek suruh action gitu. Walaupun tidak keluar ininya, tapi hanya untuk foto aja. Itu caranya tadi ya, untuk melihat apakah masih layak atau enggak. Tapi sebenarnya kalau untuk isinya, ini kalau dalam aturannya, itu harus cek setahun 2 kali. Tahun 2 kali. Yang ngecek siapa? Yang ngecek adalah yang ahli. Kalau misalnya Anda beli tepungnya, Anda mau ganti sendiri boleh. Tapi ayaannya itu khusus ya. Nah, kalau yang kecil seperti ini, saya sarankan tidak mengganti sendiri. Kenapa? Karena begitu Anda buka, ya ini akan lepas. Maka media di dalamnya akan berhambur. Nah,
Kecuali kalau misalnya ini yang tutupnya gede, itu ada cartridge-nya di dalam. Oke, itu yang menjawab yang tadi. Kemudian yang berikut. Pertanyaannya berikutnya adalah backdraft sudah, kemudian kadaluarsa sudah. Amepol 064 Saumi, izin bertanya Bapak, mungkin bisa dijelaskan beberapa sertifikasi pelatihan APAR yang ada, seperti saya pernah mendengar pelatihan DCBA. Sebenarnya apa yang membuat berbeda pelatihan kebakaran umum dengan pelatihan DCBA? Jadi intinya Pelatihan apa tadi? Jadi intinya Bapak, ini kan kita kan sekarang ini adalah awareness. Kita adalah awareness, sedangkan yang ditanyakan oleh Bapak atau Ibu Saumi ini adalah sertifikasi untuk kebakaran itu ada apa aja, Pak? Gitu. Dan fungsinya masing-masing atau levelnya masing-masing itu apa? Bagaimana pentingnya mengikuti, gitu, Pak? Oke. Ada 4 level ya. Ada 4 level untuk petugas pemadam kebakaran. Level yang paling rendah adalah kelas D. Kelas D itu wajibnya adalah terampil menggunakan APAR. Karena dia nanti bertugas sebagai pemadam kebakaran tingkat semula. Dan kelas D itu disebut sebagai petugas ya, petugas peran. Ya, petugas peran penanggulangan kebakaran kelas D. Kalau di tempat saya, sekali lagi nanti setiap industri, setiap organisasi itu mempunyai kategori resiko kebakaran yang berbeda. Ada yang ringan, kemudian sedang, dan berat. Sedang ini nanti dibagi jadi 3, sedang 1, sedang 2, sedang 3. Nah kebetulan saya bekerja di pabrik rokok dan masuk kategori resiko kebakarannya adalah resiko kebakaran sedang 1. Khusus untuk sedang 1, jumlah petugas kelas D itu adalah 2 orang untuk setiap 25 karyawan. 2 orang untuk 25 karyawan. Jadi kalau saya punya 100 orang, maka petugas kelas D-nya adalah 100 dibagi 25 dikalikan 2. Nah, jadi ada 8. Terus kemudian yang kelas C di atasnya, itu adalah yang diharapkan bisa menggunakan hidran. Ya, menggunakan hidran. Jadi dia masuk dalam regu penanggulangan kebakaran. Nah, untuk bisa mendapatkan sertifikat C, harus mendapatkan sertifikat D. Jadi harus punya dulu. Ibaratnya nggak mungkin bisa SMP kalau belum SD duluan. Jadi ijazah SD dapat dulu baru SMP. Kemudian setelah kelas C bisa meningkat. Jadi level berikutnya adalah kelas D sebagai koordinator penanggulangan kebakaran. Nah, yang kelas D inilah nanti yang akan memberi komando, memimpin penanggulangan kebakaran ketika benar-benar terjadi. Yang akan memberikan instruksi di lapangan. Dan kelas D inilah juga yang nanti akan memanggil ya, atau meminta bantuan dari pihak luar. Apakah itu ambulan, rumah sakit, ataupun unit fire truck yang ada di lingkungannya. Ini kelas B. Dan kemudian yang kelas A ini adalah yang spesialis. Ya, untuk bisa mendapatkan level yang lebih tinggi, itu harus bisa atau harus punya level yang sebelumnya. Jadi kalau yang kelas A harus punya yang kelas B, C, dan B. Ada beberapa PDK-3 ya. Bisa mulai dari B sampai A. Bisa sekaligus. Nah, tapi otomatis dengan ya, biaya yang agak mahal. Tapi tidak semahal kalau misalnya masing-masing tingkat ini dilalui. Nah, jadi kalau tingkatannya ada 4 tadi, D, C, B, dan A. Kemudian kuotanya. Kalau untuk sedang 25 karyawan itu harus ada 2 petugas. Dan yang kelas C 50 karyawan 1 petugas, yang kelas B 1 dibanding 100, dan yang A adalah 1 dibanding 300. Nah, saya kira itu cukup. Baik, terima kasih Pak Heru untuk jawaban-jawabannya. Apakah teman-teman sudah terjawab untuk pertanyaan-pertanyaannya?
sudah teman-teman? Oke, teman-teman, apakah ada yang mau berinteraksi? Ngomong saya sudah belepotan ya, sudah agak siang soalnya butuh kopi. Ya, ini di hadapan di hadapan Bapak Heru sudah ada wajah Bapak Ibu sekalian. Ya, ada dua pilihan. Bapak Heru yang bertanya kepada Anda dengan menunjuk dan saya akan unmute, atau Anda Bapak-bapak ini, Bapak Ibu ini yang bertanya kepada Bapak Heru. Pilihannya sulit, tetapi memang harus memilih. Jadi, mari saya silakan waktu dan tempat kepada Bapak Heru ataupun kepada peserta. Apakah ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Ya, ada yang Oke. angkat tangan. Oke, sebentar. Yang nomor AMW Pol 070. AMW Pol 070. Sebentar ya. 070. Sudah, silahkan di-unmute. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Ya, silakan. Ya, sebelumnya terima kasih atas waktunya karena mengizinkan saya untuk bertanya lagi. Ya, tentu. Pertanyaan saya, apakah di rumah kami masing-masing itu perlu untuk memiliki apa? Itu saja pertanyaannya, Pak. Boleh diulang, Pak? Memilih apa tadi? Memilih apa? Apakah kami di rumah kami masing-masing itu perlu untuk memiliki apar untuk mencegah kebakaran-kebakaran kecil seperti itu, Pak? Oke. Apakah perlu apar di rumah? Kalau saya seorang praktisi, ya jawabannya pasti perlu. Perlu. Apar. Tinggal aparnya bentuknya apa. Kalau saran saya, kalau menggunakan apar di rumah, sebaiknya pakai yang DCP. Nah, pakai DCP aja. Itu cukup. Kalau misalnya 6 kilo atau yang 5 kilo terlalu berat, ada yang paling ringan. Ya, 3,5 kilo. Tapi bagaimana jika tidak ada apar? Ya, ini satu trik ya, trik aja. Ini saya yakin ibu-ibu pasti tahu ya. Ada tepung. Ini terutama tepungnya adalah tepung terigu. Tepung terigu. Ini bisa untuk jadi apa ya? Misalnya saya bahasa Indonesia juga ngerti. Keselomot api, panas. Ya. Biasanya kalau dibiarkan kan melepuh. Ya, ini kalau ada seperti itu, jangan dimasukkan ke dalam air atau dikasih es. Ya, ini saran dari beberapa praktisi. Ketika jenengan punya tepung terigu, jadi jari yang keselomot tadi masukkan ke dalam tepung. Biarkan itu. Insya Allah nanti nggak akan melepuh. Jadi tepung terigu itu salah satu pendingin ya. Jadi kalau mbak-mbak atau ibu-ibu pakai bedak, ada bedak yang gambarnya kepala bayi betul. Itu dari tepung terigu itu dingin banget. Tapi beda dengan sekarang ya, itu banyak kapurnya, jadi panas. Ya, jadi yang pertama ada tadi tepung terigu. Kemudian yang kedua, ini bahkan kadang-kadang saya di rumah, saya nggak usah nyebut merek, tapi minuman bersoda yang 1,5 liter. Saya sediakan di rumah bukan untuk diminum. Nah, bukan untuk diminum. Tapi untuk menjaga ini seandainya ada kebakaran. Dan kebakaran ini bukan listrik. Jadi nanti seandainya ada kebakaran, jadi tutup botolnya. Ini akan saya buka, saya pegang gini sama jempol, tak kocok. Kemudian kalau ada tekanan, tak semprotkan ke apinya. Nah, itu salah satu cara seandainya kita tidak punya apar. Jadi, karena tadi apakah disarankan sebaiknya ada apar? Ya, sebaiknya ada. Tapi kalau tidak ada, ya ada tepung, ada minuman bersoda, atau yang jelas semuanya pasti ada itu
anduk dan air. Ya, anduk dan air. Jadi kalau misalnya kebakaran kompor, ambil aja anduk, ya, celup ke air, kemudian agak diperes, kemudian ditutupkan atasnya. Nah, itu salah satu cara. Oke, dari Mbak Fitri. Oke, yang lain? Ada yang mau menanyakan lagi? Atau seandainya apa yang saya sampaikan disanggah itu saya nggak akan pamali. Tuh, Bapaknya sudah membolehkan menyanggah. Kami akan silahkan apabila ada ilmu. Oke, silakan apabila ada sanggahan, Bapak Heru sangat open minded sifatnya ya Pak ya. Oke. Karena kalau interaktif enak. Ini sayang online. Iya. Kita usahakan Pak seinteraktif mungkin. Oke. Silakan yang lain. Ada lagi? Sebelum saya ada AMW Paul raise hand. Sebentar spotlight. Anda sudah saya unmute Mbaknya, silahkan. Mbak Laili, silakan. Ya. Ya, baik, selamat siang, Pak. Mohon maaf, bisa terdengar suara saya, Pak? Sudah terdengar ya. Mbak Laili. Ya, terima kasih. Mohon maaf, tadi untuk pertanyaan saya masih sedikit kurang mengerti tentang semisalnya terjadi fenomena backdraft tadi ya, Pak. Nah, itu semisalnya kita berada di dalam ruangan tersebut. Nah, itu kita yang harus kita lakukan sebaiknya seperti apa? Terima kasih. Fenomena backdraft itu sebenarnya terjadi pada ruangan tertutup dan kita mau masuk ke ruangan itu. Sebenarnya itu. Tapi kalau kita berada di ruangan itu, terus kemudian ruangan itu tertutup, ya, kemudian ada kebakaran. Nah, supaya kita tidak terkena backdraft, contoh misalnya ruangan ini terbakar. Jadi biasanya kalau backdraft itu, ketika kebakaran, oksigen sudah habis, maka api sudah nggak ada. Ketika kita mau keluar, nah contoh misalnya, ruangan ini kebetulan bukaannya ke dalam. Nah, jadi contoh misalnya, ruangan terbakar, apinya sudah habis. Kita jangan membuka seperti ini, posisi kita di tengah, tapi sebaiknya kita membukanya begini. Ini kita buka dan membiarkan api nanti lewat sana. Dan kita tidak terkena. Ini kalau dari dalam. Bagaimana kalau ruangan ini, misalnya, Oke. Kalau api dari dalam, ya, kebakaran di dalam, oksigen sudah habis, apinya sudah mati. Ketika kita akan keluar, ini sebaiknya kita di sini, buka begini. Nah, buka begini. Karena ini kalau kita buka, oksigen masuk, dia balik lagi, ini berupa api. Nah, itulah backdraft. Ya. Sebaiknya kita membukanya posisinya di sini. Kita berlindung di balik. Berarti kita tidak berlindung. Begitu kita buka, ya, oksigen masuk, dia balik lagi, insya Allah kita selamat. Itu kalau dari dalam. Bagaimana kalau misalnya kita dari luar? Ini kebakaran. Katakanlah kita berada di luar ruangan. Ruangan ini terbakar. Yang ada di sana terbakar. Kalau pintunya ini, bukaannya ke arah luar, kita membukanya tidak boleh begini ya, sama. Kita berlindung di balik tembok. Kita buka sini. Tapi kalau bukaannya ke dalam, kita mendobraknya jangan begini. Kayak film tadi. Ya, kita mendobraknya, posisi kita berlindung, ini didobrak dari samping. Nah, itu caranya. Ya, fenomena beda. Jadi posisi kita menentukan cara kita untuk berlindung. Ya, oke, begitu Mbak Laili. Oke, Pak, saya cuma mau bottom line Pak dari yang tadi Bapak sampaikan, berarti kan di pertengahan atau bukaan pintu luar itu berarti itu adalah jalur apinya. Kita tidak boleh berdiri di jalur api, tetapi di balik pintu sebagai tameng kita, Pak. Iya. Okay. Jadi kita jangan berdiri di jalur keluarnya api. Baik. Kita di samping jalurnya api. Oke, yang lain? Ini ada yang raise hand, sebentar. Ada yang raise hand lagi. Sebentar, saya cek lagi.
Oke, ini Mega Fitri ya. Sudah saya unmute. Silakan bicara mbaknya. Sebentar saya spotlight dulu Anda. Oke, ya silakan mbaknya. Halo. Halo, selamat siang Mbak. Ibu. Monggo, Mbak Mega. Ya. Ibu sudah di-unmute, Ibu? Ibu Mega? Oke. Ibu Mega sudah di-unmute. Coba di-unmute, Ibu. Sudah bisa? Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan dari... Ya. Oh, kepencet. Oh, oke. Ya, sudah. Nah, Saya sudah silakan, unmute yang lagi. lain. Silakan, Mbak, di-unmute. Oke. Silakan di-unmute lagi. Oke, good. Silakan. Yang lain, ada yang mau tanyakan? Oh, Mbak Meganya tuh kepencet. Oh, oke, baik. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Pilihannya cuma dua, Bapak Ibu peserta bertanya, atau kami minta Bapak Heru untuk menunjuk siapa yang harus bertanya. Pilihannya cuma dua, dan saya berwenang untuk hal itu. Saya suka seperti ini. Ayo, ada lagi yang mau bertanya? Ya, ngomong tanyanya gratis. Betul. Dipajukin. Ini ada di chat ya, ada di chat ini. Sebentar saya cek chat. Ada yang bertanya ya. AMW Pol 020 izin bertanya, Mbak Intan ya. Mbak Intan. Apabila rumah tingkat kelembapan yang cukup tinggi, bagaimana cara untuk mengantisipasi agar powder pada apar tidak cepat menggumpal? Terima kasih, Pak. Jika kelembapan ruangan kita cukup tinggi. Yang pertama, ketika katakanlah ini dipasang nempel di dinding seperti ini. Nah, katakanlah, maka sebaiknya di sini ada media lain yang menahan. Jadi ini nggak langsung terkena dindingnya, tapi ada kayu. Nah, jadi ada kayu dulu, kemudian ditaruh di sini. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, ini jangan ditaruh di atas lantai. Nah, tadi syaratnya adalah minimal itu adalah 15 cm. Jadi yang bawah ini terhadap lantai. Syukur-syukur, ya kita ambil jarak maksimal. Ya. Yang maksimal itu ketinggian dari pegangan ini sampai ke lantai adalah 125 cm. Nah, terus kemudian terkait dengan kelembapan dalam ruangan ya. Secara periodik ya, secara periodik ini saran saya adalah ketika kita mau ngecek, ya, kalau saran saya pada saat ini kalau di pabrik ya, menurut saya, ketika satpam itu muter ini sambil ngecek, sambil ngelap ini, mereka nanti secara berkala ini segini, cocok. Nah, ini kurang lebih 5 sampai 10 kali. Ya. Itu salah satu cara untuk supaya tidak terlalu cepat menggumpal. Nah, ada 3 tadi. Ketika nempel di dinding, kalau dindingnya lembab, lapisi dulu dengan kayu dindingnya, baru ini tempel. Kemudian yang kedua, jarak ini dengan lantai ini ambil yang maksimal. Kemudian yang ketiga, pada saat ngecek secara periodik, tinggal seminggu sekali ini bolak balik begini. Seminggu sekali ya Pak ya? Ya, seminggu sekali. Kalau kelembapannya tinggi. Oke. Nah, itu untuk jawaban dari Mbak Bu Intan tadi ya. Yang lain? Oke, ini ada lagi dari A. Ini Mbak atau Bapak atau Ibu Saumi Anggit ada bertanya lagi, saya izinkan untuk Anda interaktif langsung. 064. Sebentar ya. Kita langsung bertanya aja. 064. Silahkan di ya. Baik. Ya. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbaknya.
Oke, saya izin bertanya lagi, Pak. Jadi, beberapa waktu lalu saya sempat membaca berita di salah satu media sosial di mana terjadi sebuah kebakaran hebat dan di salah satu gedung bertingkat, di mana kebakaran itu sebenarnya terjadi di salah satu ruangan dan menjalar ke atas. Tetapi di berita tersebut mengatakan bahwa di atas sebenarnya itu terdapat kafe, di rooftopnya itu ada terdapat kafe. Dan ada beberapa karyawan yang terjebak, jadi memilih untuk turun melalui tangga atau memutuskan untuk loncat dari atas. Nah, pertanyaan saya apakah keputusan yang karyawan tersebut sudah tepat atau memang ada istilahnya keputusan lain yang memang setidaknya si karyawan ini harusnya nggak loncat gitu. Jadi apakah ada sebenarnya harusnya seperti apa sih Pak gitu. Jadi 50-50 gitu. Apakah menabrak api atau dia langsung terjun ke bawah seperti itu. Itu aja sih Pak. Oke, thank you Mbak. Saya pernah ditanya sama seorang peserta saat itu, sampai akhirnya saya harus nonton filmnya gara-gara pertanyaan itu. Karena saat itu yang saya, Pak, sebenarnya api itu bisa nggak disetting, diarahkan seperti yang kita mau? Saya bilang nggak bisa, mungkin. Tapi itu bisa. Apalagi mengarahkannya menggunakan HP. Ini semakin pening. Mungkin bisa. Oke. Akhirnya saya dikasih tahu, Pak, itu ada film. Kalau mau nonton, dulu filmnya Skyscraper. Skyscraper. Ya. Nah, coba nanti nonton itu ya. Sekarang saya coba ilustrasikan pertanyaan dari Mbak Saumi. Ya. Jadi di lantai, saya nggak tahu ya. Yang pertama, yang saya harus bisa pastikan, itu gedung bertingkat berapa. Katakanlah kalau misalnya 10 gitu ya. Dan di rooftopnya itu ada kafe. Di bawahnya ini ada kebakaran. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kebakaran itu satu lantai? Nah, kalau seandainya kebakaran itu tidak satu lantai, maka pasti ada satu sisi yang masih aman. Kita menuju ke titik yang aman itu dulu. Nah, yang pertama. Terus kemudian yang kedua, seandainya semuanya terbakar, apa yang harus kita lakukan? Selama api belum sampai di rooftop, menurut saya speknya satu. Jadi kebakaran tadi potensinya ada macam-macam ya. Ada asap, ada panas, ada gas beracun, ada berkurangnya oksigen. Ya, kecelakaan itu bisa terjadi karena dua faktor. Panas, gas, berkurangnya oksigen itu terkait dengan unsafe condition. Apa yang terkait dengan unsafe action? Tadi, kepanikan. Nah, pada saat seperti itu, satu hal yang harus kita lakukan adalah satu, jangan panik. Artinya kalau api belum sampai atas, ya sebaiknya kita ya mungkin meminta pertolongan dari yang lain. Tapi kemudian kalau seandainya akan melompat, nah ini yang kita harus lihat juga. Kalau kita melompat ada yang nampani enggak? Nah, kalau nggak ada yang nampani, ya sama saja dengan ya kita bunuh diri. Nah, jadi sebenarnya karena pertanyaan seperti ini, akhirnya muncul beberapa teknologi untuk menyelamatkan diri. Nah, teknologinya salah satunya adalah begini. Jadi kalau misalnya di gedung itu belum ada, maka kita seandainya kita petugas K3 di situ, apa yang kita sarankan? Yang kita sarankan itu ada metode baru sekarang. Ya. Jadi katakanlah ruangan ini, misalnya untuk terjadi kebakaran, supaya kita bisa menyelamatkan diri. Di dalam ruangan ini dikasih dua backpacker kayak tas punggung. Tapi isinya adalah tali untuk lifeline. Jadi tali itu ada hooknya, kemudian di samping katakanlah jendela seperti ini, itu ada cantolannya. Kita tinggal pasang hooknya itu, kemudian kita melompat. Nah, ketika kita melompat, itu tali itu akan otomatis meredam jatuhnya kita. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada lagi metode yang lain. Ada metode yang lain. Dia tidak memakai, tapi memakai istilahnya, kita tahu ini ya, jaring bola basket. Ketika bola itu masuk,
maka dia tidak akan langsung turun ke bawah, tapi akan ketahan oleh jaringnya. Nah, itu ada metode yang cara seperti itu. Jadi begitu terbakar, maka yang kayak jaring tadi itu, jadi ada satu instalasi, itu dibuka, kemudian kita masuk ke dalam sini, kita terjun. Nah, ketika kita terjun, di bawah ini ada semacam kain yang menjulur ke bawah, setinggi sampai ketinggian di mana dia berada sampai ke tanah. Nah, jadi ini berupa kain, seperti ini. Jadi kalau kita masuk ke dalam, maka ketika kita turun ke bawah, itu nggak langsung turunnya drastis gitu, tapi ketahan oleh kain tadi. Jadi kain tadi itu nyewu ya. Kalau saya boleh ilustrasikan, kalau misalnya kayak celana ini, ya. Celana ini kan ada celana jeans, tapi yang longgar. Tapi ada celana jeans yang metet. Nah, jadi celananya mirip gitu kainnya. Jadi begitu kita masuk, otomatis tubuh kita ini akan tertahan oleh kain tadi. Sehingga kita turun sampai di bawah itu tidak langsung gelap. Yang terakhir tadi malam saya lihat ada parasit. Ada parasit. Ini kalau ketinggiannya sampai 100 gitu ya. Dia pakai parasit, begitu parasit yang dibuka, maka dia akan mengembang, kemudian dia jatuh. Dan jatuh aman. Itu caranya ya. Jadi kalau yang saran tadi, apakah dia akan terjun atau tidak? Kalau menurut saya, kalau apinya itu masih tidak terlalu besar, belum sampai atas, ya sebaiknya nggak langsung terjun ya. Seandainya terjun pun itu menunggu ya, yang di bawahnya ada yang apa ya, nampan, yang nampan. Minimal ada yang bawa kasur busa gitu ya. Nah, begitu kita di bawah baru kita terjun. Walaupun kasur busa itu kalau ketinggian katakanlah 2 atau 3 lantai kita jatuh itu masih lumayan ya rasanya. Oke, begitu Mbak, apa tadi? Saya lupa. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan? Ada 10 menit. Oh ya, ini jadi saya terserah nanti ke hostnya dipilih. Saya minta 1 orang. Nanti biasanya kalau saya ngisi kelas ini, 1 orang saya hadiahi buku. Nah, nanti saya kirim ke alamatnya. Jadi terserah nanti hostnya, nanti saya siapa namanya, nanti saya WA, saya minta alamat kirimnya, nanti saya kirim ke rumah. Ya, jadi saya minta ke panitia itu mengisi daftar hadir. Ya. Daftar hadir itu sebagai bukti kalau saya ngisi di sini, karena saya keluar ini jam kerja. Ya, sebagai buktinya itu. Kalau dulu saya tanda tangan ya, nggak tanda tangan offline, tapi sekarang pakai itu. Minimal ada nama, instansinya, kalau instansi itu kalau bekerja di mana, kalau enggak alumni mana, kemudian ada email dan nomor HP. Ya, selain itu nanti ketika para peserta akan menghendaki materi ya. Jadi ini materinya yang tampil di sini cuma sedikit ya, tapi kalau misalnya mau video yang cukup banyak sebenarnya, video praktis untuk pengetahuan tentang kebakaran, silahkan mengisi itu, nanti tak kasih akses untuk ke Google Drive saya. Dan itu saya kasih waktu 3 hari. Ya, setelah pelatihan. Habis itu hapus. Ya, silahkan. Ya, yang ya nanti panitia milih salah satu ya. Yang pertanyaannya paling banyak, paling aktif. Ya, monggo dipilih salah satu. Oke, silakan.
Oh, Riza. Apakah penggunaan file lab yang ada mungkin menjadi cara yang tepat untuk mengatasi kebakaran atau saat terjadi Oke. Oke. Sekarang pertanyaannya kebakaran di dapur. Kalau sekarang nggak mungkin masih kita temukan dapur yang pakai minyak gas. Pasti nggak ada. Kalau dapur yang pakai nyetik geni, kalau bahasa Jawa nyetik geni itu pakai apa? Pakai kayu ya. Karena ada salah satu kuliner yang terkenal di Jogja kalau menurut saya, gudeg pawon. Jadi masaknya pakai tungku zaman bahula. Tapi yang ngantri juga banyak. Tapi progresif gudegnya. Jadi pasti yang paling banyak adalah kebakaran karena gas. Oke. Sekarang kalau seandainya kebakarannya apakah itu gasnya yang bocor atau misalnya pas kita masak di wajan ada katakanlah ada minyak, kemudian minyaknya ini terbakar. Nah, jadi kita kupas satu-satu. Seandainya katakanlah ini ada kebakaran karena gasnya, jadi gasnya bocor. Maka yang salah satu kita lakukan, yang pertama adalah kita lepas regulatornya. Langsung aja dilepas. Diangkat. Insya Allah langsung mati. Ya, langsung mati. Jadi regulatornya. Yang penting jangan panik. Ya. Jadi apa handle-nya itu, kan ada penjepitnya, ya, itu dibuka, tak langsung ditarik. Nah, itu langsung mati. Atau kalau misalnya masih nggak bisa, nah, kebetulan saya pakai media sapu tangan saya. Nah, misalnya gini, ini katakanlah bocor ya, lepas, ini keluar api, maka yang kita lakukan, ini kita celup pakai pakai ini ya, air, kemudian ini tadi syaratnya, ini harus bisa melingkari begini ya. Kita tutup begini, tutup plug begini, terus kemudian melingkar begini. Ditutup rapat, baru handle-nya ini dilepas. Atau regulatornya ditutup. Jadi memakai ini tadi. Jadi ketika ada api, ada gas ini, sebenarnya ketika kita tutup yang di sini, ini insya Allah nggak panas, karena apinya dari sana. Ini yang keluar adalah gasnya. Jadi ini gas ini bisa, sebenarnya misalnya begini ya, contoh. Nah, ini seandainya saya buka. Nah, misalnya begini. Ini gasnya keluar dari sini. Ketika kita tutup seperti ini, pakai jempol kita, insya Allah akan mati. Dan ini nggak panas. Karena apinya ada di depan sana. Ini ada gas. Cuman kadang-kadang butuh nyali. Kita punya nyali nggak? Nah, kalau nggak punya nyali, ini pakai tadi. Kalau nggak punya nyali lagi, ini kan ada handle yang bisa untuk menekan, untuk mengunci. Nah, kuncinya kita buka, langsung kita lepas. Ya, ini kalau gasnya. Kemudian bagaimana kalau seandainya wajannya ini ada minyaknya terbakar. Nah, kalau yang seperti ini, yang paling efektif adalah menggunakan kain basah, ditutupkan seperti ini. Dan menutupnya, sekali lagi, harus rapat. Ya. Jadi pertanyaan tadi, kebakaran di dapur, kebakaran yang mana? Apakah panci yang terbakar karena minyak? Dan ketika ada minyak terbakar di atas wajan, jangan disiram pakai air. Sekali lagi ya, jangan disiram pakai air. Karena ketika air kita tumpahkan, dan itu sangat panas banget, maka H2O tadi itu akan pecah. Jadi gas hidrogen dan gas oksigen. Nah, gas hidrogen ini akan mudah sekali terbakar. Jadi saya pernah mencoba, ya. Pernah berhasil, tapi saya nggak mau nerusin. Karena dampaknya, ledakannya lumayan gede. Saya pernah membuat kompor, bahan bakunya dari air. Saya taruh tungku, menyala. Tapi ketika di reaktornya ini saya kecilkan,
volumenya kita kecilkan, ternyata apinya ini balik ke reaktor dan meledak. Reaktornya saya memakai jerigen yang 5 liter. Karena ledakan itu akhirnya tak pabrik, kaget. Misalnya orang Sampurna turun. Ada pokoknya aman. Kemudian saya tak suruh nyingkirin bangkainya. Itu saya percobaan itu sampai akhirnya kalau saya nyoba sesuatu nggak boleh terpabrik. Nah, jadi sekali lagi kalau kebakaran logam yang panas, kebakaran minyak jangan menggunakan air. Oke, kain yang dibasahi kemudian ditutupkan. Dan kalau gas lepas, regulatornya itu lama. Kalau nggak berani, nah ini ditutup. Tapi segera setelah itu harus ditutup gas yang keluar dari tabung. Oke, itu Mbak siapa tadi? Oke. Ada lagi yang lain? Apakah ada lagi? Kita punya waktu 5 menit lagi sebelum kita closing hari ini. Untuk teman-teman yang sudah berinteraksi, teman-teman yang sudah bertanya secara langsung, itu paling tidak, walaupun harus tetap menjawab dan mengirimkan jawaban ujiannya, tapi paling tidak teman-teman ini sudah lulus. Ya. Ini berkaitan nanti dengan otoritas daripada pihak para dosen juga, dan yang tentunya dari nilai-nilai dari kami juga yang nanti akan menentukan mendapat sertifikat atau tidak. Dan teman-teman tadi yang sudah dicatat oleh teman-teman admin kami yang sudah bertanya, berinteraktif dengan baik, itu nanti kita kasih buku dari kita, kasih tahu ke Pak Heru untuk buku itu dikirimkan ke yang bersangkutan. Oke, kita masih punya 5 menit lagi. Apakah ada yang mau bertanya? Ada yang mau raise hand? Atau nanti ditunjuk? Apakah ada Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya? Sudah tidak ada? Oke. Nampaknya Pak teman-teman juga sudah. Masih semangat? Masih semangat? Semangat. Mbak Evi masih semangat. Ini adalah satu pertanyaan ini. Oke. AMW Pol 31 Rida Yunita. Apakah Anda mau interaktif, Mbak atau Ibu Rida Yunita? Pertanyaannya adalah bagaimana cara menghentikan suatu kejadian kebakaran di lingkungan padat penduduk agar tidak menyebar luas. Pertanyaan tadi bagaimana memadamkan kebakaran di tempat yang padat supaya tidak meluas. Ini saya pernah dikasih video ya, dari seorang teman kirim video ke akun Facebook saya. Jadi videonya itu terkait dengan begini ya. Jadi saya gambarkan ada rumah yang terbakar. Rumah ini di perumahan yang padat gitu ya. Jadi rumah yang tengah ini terbakar. Kemudian datang petugas pemadam kebakaran. Ada 2 truk. Nah, satu truk itu satu tim itu menembak ke rumah yang terbakar. Ini tembak. Terus kemudian yang lain, ada 2 tim itu justru tidak membantu temannya ini. Tapi rumah sampingnya yang belum terbakar itu disemprot pakai angin. Nah yang punya rumah ini nggak terima. Nggak terima, goblok. Gitu. Rumah saya nggak terbakar kok disemprot. Marah-marah. Ketika marah-marah, tetap dicuekin sama petugasnya, nyemprot aja. Akhirnya nggak terima apa, si ibu ini nimpuk pakai ember. Nah, saya cuma komentari di situ, saya sampaikan bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh petugas tadi, yang menyemprot rumah yang nggak terbakar, itu sebenarnya sedang menyelamatkan. Karena proses apa? Pendinginan.
supaya nggak panas sehingga api tidak merembet ke tempat sebelah. Jadi intinya kadang ketika ada kebakaran harusnya yang pertama memadamkan api. Harus ada yang memikir bagaimana cara memadamkan. Ya. Tapi yang jarang sekali dilakukan oleh teman-teman pada saat panik. Bagaimana mengantisipasi supaya api ini tidak menyebar? Nah, itu yang harus dipikirkan. Jadi kalau seandainya petugas pemadam belum datang, apa yang dilakukan? Nah, rumah di sampingnya yang belum terbakar, itu kalau perlu ada selang, ada pompa, ada air, dibasahi dulu sebelum yang lainnya datang. Nah, ini maksudnya apa? Supaya nggak menyebar luas. Kemudian yang lainnya adalah membantu memadamkan api. Ya, titik apinya tadi. Jadi itu tadi ya. Jadi ketika kita akan memadamkan kebakaran atau mengantisipasi supaya risiko kebakaran itu kecil, dua hal yang kita lakukan. Satu, memadamkan api. Yang kedua adalah yang tidak kalah penting adalah membatasi supaya api tidak menyebar lebih luas. Ya, jadi ada yang berpikir bagaimana mematikan, ada yang berpikir bagaimana mengisolasi api. Ya, dua hal ini tidak boleh cuma salah satu. Jadi pada saat terjadi kebakaran, dua-duanya harus dilakukan. Nah, saya kira begitu tadi Mbak siapa tadi? Baik. Terima kasih banyak. Halo teman-teman, suara saya kedengaran? Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Heru untuk semua ilmu, pengetahuan, kemudian pemahaman. Terima kasih juga sudah bersabar. Terima kasih sudah memberikan peragaan-peragaan yang sangat menolong. Saya pribadi jadi semakin banyak belajar dan merasa bahwa ilmu saya belum apa-apa. Jadi saya mengutip terakhir closing untuk materi 3 adalah jadilah pemadam kebakaran, bukan ibu-ibu yang menimpuk petugas pemadam kebakaran. Dengan belajar melalui webinar kali ini dan belajar berikut-berikutnya, tentunya Pak Heru sudah mau kasih akses, mau kasih materi. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu peserta ini silahkan untuk mengakses ilmu tersebut untuk menjadi orang-orang yang punya pengetahuan dasar. Tidak harus mahir ya. Menjadi seperti Bapak Heru ini kan butuh waktu. Beliau sudah lebih dari 15 tahun juga ya Pak ya. Sudah lebih dari 15 tahun untuk di bidangnya, terutama di K3 dan juga kebakaran. Jadi mari kita kejar ilmu beliau. Nah, kita sudah di penghujung akhir. Kita akan berakhir jam 3 ya teman-teman. Oke, Pak Heru minta waktu 2 menit, kita persilahkan. Ini Pak Heru di mana sebelum closing? Oke, terima kasih. Sebelumnya saya minta maaf kalau ada materi yang kurang. Ya. Jadi saya sekali lagi minta tolong daftar hadir dan Google Drive itu diisi, ya. Karena nanti itu untuk syarat jenengan bisa akses ke Google Drive saya. Kemudian satu lagi, tadi saya sampaikan, saya kasih buku untuk satu peserta. Nanti panitia yang pilih. Jadi judul bukunya ini saya referensikan ke teman-teman calon ahli K3 umum. Bukunya karangannya Gede Prama, itu terkait dengan kepemimpinan. Bagaimana memimpin diri, orang lain, dan bagaimana memimpin sebuah organisasi. Apakah saya boleh catat? Bukunya itu refleksi kepemimpinan berdasarkan air. Dan judul bukunya apa Pak? Mohon maaf. Judul bukunya refleksi kepemimpinan berdasarkan air. Refleksi. Karangannya Gede Prama. Berdasarkan air. Jadi ini bagaimana memimpin 3 hal tadi memakai filosofi air. Dan kebetulan buku ini pernah saya pakai dan sampai sekarang saya pakai. Jadi saya mau mulai karir mulai dari bawah banget sampai jadi sekarang kita banyak memakai prinsip yang ada di buku. Mohon maaf, saya kira itu penulis bukunya adalah
Gede Prama. Gede Prama, GDE Prama. GDE. Dia adalah CEO-nya Air Mancur. GDE Prama ya Pak ya? Ya, Gede Prama. CEO Air Mancur. Ya, tapi nggak tahu sekarang masih jadi atau enggak. Oke, siap. Yes, monggo. Oke, matur sembanun Pak Heru atas materi-materi yang sudah diberikan. Ya, teman-teman masih tetap semangat? Teman-teman masih tetap semangat? Harus semangat dong. Teman-teman masih tetap semangat? Oke, itu mbaknya udah angkat tangan tuh. Very good, very good. Yang lain masih semangat? Kita pantau dulu dari peredaran jarak jauh ya. Masih semangat? Yang semangat angkat tangan ya. Angkat tangan. Yang masih semangat angkat tangannya. Seperti tadi yang dikatakan Bapak Amin, kita mau menggemakan kembali ya. Kita menggemakan kembali tentang datang kerja bugar, bekerja segar, ora ambyar, pulang berbinar. Apakah suara saya jelas? Oke, very good. Oke. Kita lakukan bersama-sama ya. Datang kerja bugar. Sebentar dulu, di-unmute dulu semua. Semua silahkan unmute. Biar seru loh. Kita mau penutupan kok. Silahkan di-unmute. Unmute masing-masing. Sudah. Silahkan di-unmute. Oke. Kita bareng-bareng. Sudah. Unmute masing-masing semuanya. Sudah bisa? Unmute masing-masing semuanya. Sudah bisa? Rame. Oke, di sini juga ada Ibu Rizky. Yang nanti kita minta sepatah dua kata Ibu Rizky untuk menutup. Yang sebelum nanti saya closing final. Ya, sebelum itu kita mau melakukan mandat dari Bapak Kepala Pengawas Disnaker juga, yaitu Bapak Amin. Kita ikuti sama-sama, saya ulangi lagi ya. Datang kerja bugar, bekerja segar, seperti Mbak Eva itu loh. Udah. Kemudian ora ambyar, pulang berbinar. Kita ulang ya. Kita ulang. 1, 2, 3. Datang kerja bugar, bekerja segar, ora ambyar, pulang berbinar. Oke. Ya, bagi Ibu sebentar, saya mute dulu semuanya sebelum kita closing. Jangan ada yang keluar dulu karena kita mau absen terakhir. Ini baru berangkat. Oke. Sekarang kita 087 Ibu Rizky, monggo untuk di-unmute. Baik, terima kasih. Wah, tidak menyangka ini saya sampai jam 15 masih segar bugar semua. Amin, terima kasih. Saya kemarin sudah agak deg-degan ini anak-anak kayaknya ngantuk gitu kalau dari jam 8 sampai jam 3 sore. Ternyata semuanya masih segar sesuai dengan motonya tadi gitu ya. Betul. Segar bugar dan pulang berbinar gitu. Wajahnya kelihatan sekali berbinar semua anak-anak. Terima kasih dari kami dari jurusan Kesehatan Lingkungan mengucapkan terima kasih sekali kepada MJ Pro yang sudah menyelenggarakan pelatihan bagi calon lulusan dari kami, dan sepertinya anak-anak menikmati sekali. Saya memang mengamati dari tadi, cuman saya tidak menggunakan video, tapi saya mengamati ada yang sedikit ngantuk, tapi terus bergegas lagi ketika ditanya, ada ingin bertanya gitu ya. Kalau tidak ingin bertanya nanti kita tunjuk gitu. Wah, sepertinya mereka langsung semangat lagi gitu. Terima kasih sekali Mas. Kami dari institusi juga mohon maaf apabila mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan untuk penyelenggara dari MC Pro, dan terima kasih juga untuk narasumber-narasumber yang sudah memberikan
materi ke anak-anak kami. Nggih. Gitu. Nggih, matur sembah nuwun Bu Rizky atas sepatah dua patah katanya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, kepada seluruh tim yang sudah mendukung, kepada pemateri yaitu Bapak Haji Samrat, kemudian Dr. Tandean, kemudian Bapak Heru dengan yang mengisi materi tanpa lelah, tanpa capek, tanpa sama sekali kelihatan capeknya, walaupun beliau-beliau ini sudah jauh sekali senior di atas saya, tapi mereka menunjukkan kebugaran, kesehatan, semangat yang lebih lagi. Itu sebabnya kami yang muda-muda ini harus semangat. Mungkin itu Bu, yang membuat teman-teman peserta itu semakin terus lebih lagi bersemangat, karena pengajar-pengajarnya juga bersemangat. So, akhir kata kami berterima kasih sekali untuk semuanya. Saya pribadi, Ruby dari Aksara Safety MJ Pro mengucapkan terima kasih dan mohon maaf untuk semua kata-kata, untuk semua sikap, untuk semua hal-hal yang tidak menyenangkan yang terjadi, baik sebelum atau sesudah atau di pertengahan pelatihan ini. Kiranya apa yang kami sampaikan, apa yang kami suguhkan, itu menjadi sesuatu yang sangat positif buat teman-teman. Dan juga oleh sebab itu ini tim admin juga sudah menilai beberapa ujiannya, dan ujian 1-2 itu hampir 100% lulus. Ya, ujian 3 ini menyusul, tetapi kami bisa nyatakan bahwa teman-teman ini minimal nilai sudah 65 sampai 70 sudah diterima. Jadi teman-teman sudah lulus karena sudah mau hadir dari awal sampai akhir. Sertifikat akan kami kirimkan segera kepada Ibu Rizky sebagai PIC di Poltekkes. Nanti kami koordinasi via email ya Bu Iwa, dengan WA juga. Jadi sekiranya ilmu yang kami sajikan melalui pemateri-pemateri ini dan juga melalui slide-slide yang ada itu dapat bermanfaat. Nanti untuk mau bertanya berikutnya silahkan di grup, mau bertanya lagi silahkan, mau email juga silahkan. Kemudian Bapak Heru juga tadi ada menyampaikan mandat, tolong dibantu diisi Google Drive-nya supaya beliau juga bisa dapat izin dari kantor untuk berikutnya. Kemudian beliau juga bisa mengizinkan teman-teman yang mengisi Google Drive untuk bisa akses materi yang kurang lebih hampir 500 mega ya Pak. Itu video, buku, maksudnya buku e-book ya, e-book. Kalau buku yang dari Pak Heru tadi cuma 1 untuk peserta, kami juga sudah tentukan. Intinya adalah teman-teman kalau sudah submit namanya atau emailnya di Google Drive, nanti kami tunjuk dari situ. Ya, terima kasih banyak. Akhir kata, jangan pernah lelah untuk belajar. Jangan pernah, terima kasih juga Ibu Siti Hani Sikoma, terima kasih banyak. Jangan pernah lelah belajar. Saya selalu pegang Bapak Samrat ini beliau adalah orang tua saya di Jogja. Beliau selalu mengatakan bahwa Anda berhenti mengayuh sepeda, Anda akan jatuh. Jadi jangan pernah berhenti belajar kalau Anda mau terus berkembang. Kita masih muda, masih terus belajar. Bapak Samrat, Bapak Heru, sama Dr. Tandean saja yang mohon maaf umurnya sudah lebih senior dari kita, masih terus belajar baca buku. Bahkan saya selalu dapat referensi buku dari mereka, tetapi kalau kita yang muda-muda tidak belajar, sayang sekali seperti itu. Untuk teman-teman yang membutuhkan informasi tentang sertifikasi, yang membutuhkan tentang pelatihan-pelatihan berikutnya, boleh berkonsultasi. Konsultasi itu free, jangan takut. Kita harus hancurkan budaya Asia untuk takut maju, untuk takut berbicara, untuk takut berekspresi, tetapi sekarang kita harus berkembang karena MEA dan AFTA itu sudah mulai sejak tahun depan itu sudah dibuka ya. AFTA itu adalah Asian Free Trading, kemudian MEA Masyarakat Ekonomi ASEAN itu sudah dibuka. Jadi kita tidak mau kalah dengan tenaga-tenaga kerja dari luar, dari manapun, dari negara manapun, tetapi kita siap. Ya, teman-teman, dengan pembekalan-pembekalan seperti ini, kiranya teman-teman terus berkembang, dan saya percaya lebih dari 80 orang peserta, termasuk para dosen-dosennya adalah orang yang luar biasa, jenjang karirnya naik terus karena terus belajar. Poltekkes tetap jaya, jurusan kesehatan lingkungan juga terus maju, menjadi jurusan yang jadi contoh di Poltekkes, bahkan DIY dan Indonesia. Amin. Oke, seperti itu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk Dr. Tandean. Kita juga admin sudah capture ya, sudah di capture
nanti kami kirimkan foto-fotonya. Kiranya teman-teman selalu sukses, selalu semangat, tidak pernah putus asa. Kita lanjutkan interaksi silaturahmi kita di WhatsApp group. Kita akhiri pertemuan hari ini dan kita tutup dengan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.